Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi kelas 11 AKL dan OTKP SMK Triguna 1956. Kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu vektor bagian pertama. Nah, di sini kita akan membahas pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah yang digambarkan dalam anak panah atau garis. Kemudian vektor bidang datar atau disebut R2. Dalam bentuk penulisan vektor R2 di sini terbagi 3 macam. Yang pertama itu adalah vektor basis. Nah, di sini sudah ada contohnya. Penulisannya itu hurufnya vektor tersebut harus huruf kecil ya. Nah, di sini ada vektor A, di atasnya dikasih simbol arah kanan. Jadi seperti garis dan arahnya ke kanan. Sama dengan XI ditambah YJ, di mana X dan Y ini merupakan koefisien dari I dan J. Nah, dalam penulisan yang kedua, dalam penulisan vektor baris, nah di sini ada contohnya. Vektor A sama dengan, nah seperti ini, buka kurung X, Y, tutup kurung. Yang ketiga, vektor kolom. Yang namanya disebut vektor kolom berarti bentuknya vertikal ya. Nah, vektor di sini ada contohnya vektor A sama dengan X dan Y. Jadi atas X, bawah Y. Nah, di sini kita lihat grafik dalam bidang kartesius. Kenapa kita buatnya dalam bidang kartesius? Karena di sini adalah merupakan vektor R2. Nah, di sini ada dua titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Nah, arahnya ke B. Jadi A ini merupakan titik awal, B ini merupakan titik ujung. Maka vektor AB disebut juga vektor B. Karena arahnya kemana nih dia nih? Oh, ini arahnya ke B, maka dari itu kita sebut vektor B. Nah, di sini kalau untuk menentukan anggota vektor AB atau vektor B, kita lihat di bawahnya di sini vektor AB sama dengan, jadi kanan kurang kiri, B dikurang A, sama dengan vektor B sama dengan anggota koordinat X-nya atau koefisien I-nya di sini X dikurang ya. Jadi kanan kurang kiri. X2 kurang X1 ditambah I ditambah, nah begitupun untuk koordinat Y, Y2 dikurangi 1J. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui titik A 3,2 dan B 6,12. Maka vektor AB dalam penulisan vektor basis, vektor baris, dan vektor kolom adalah, nah dilihat di bawah ada penyelesaiannya. Yang pertama, kita bahas vektor basis. Nah, kenapa kita tulis vektor B tadi? Karena ujungnya B, AB. Kalau dia BA, berarti penulisannya vektor A ya. Ingat-ingat, lihat ujungnya, arahnya. Nah, jadi di sini vektor AB sama dengan, nah tadi sudah dijelaskan di sini nih, ya bagian yang sini. Nah, konsepnya jadi koordinat X yang ada di B dikurangi koordinat X yang ada di A. Jadi 6 kurang 3E. Ini kita tulis dalam bentuk vektor basis. Nah, untuk koefisien Y-nya kita kurangkan antara koordinat Y di B dikurang dengan koordinat Y di A. Jadi 12 kurang 2J. Nah, sama dengan 6 kurang 3, 3. 12 kurang 2, 8. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua kita bahas vektor baris. Nah, vektor baris ya kita tulis saja langsung karena ini sudah kita cari hasil selisih antara koordinat X di B dengan A, yaitu 3, dan koordinat Y di B dengan selisih antara koordinat B dengan koordinat Y di A, yaitu 8. Langsung aja kita buat dalam bentuk vektor baris ya. Kalau namanya baris bentuknya horizontal.
Nah, pembahasan yang ketiga yaitu adalah vektor kolom. Vektor B sama dengan, nah seperti biasa yang tadi sebelumnya vektor kolom itu dalam bentuk vertikal. 3 kita sudah dapatkan dari hasil koordinat X pada B dikurang dengan koordinat X pada A. Jadi hasilnya 3 ya. Untuk yang bawahnya 8 ini didapat dari koordinat Y pada B dikurang dengan koordinat Y pada A. Nah, itulah penjelasan untuk menentukan vektor baris, vektor kolom, dan vektor basis. Selanjutnya, kita bahas panjang vektor R2. Nah, jika vektor A sama dengan XY ditambah YJ, maka panjang vektor A adalah, nah ini konsepnya, jadi seperti yang namanya panjang, simbolnya ada seperti pagar kiri kanan, atau kita seperti apa gambar simbolnya di sini? Ya, seperti harga nilai mutlak. Jadi atau disebut di sini adalah panjang vektor A sama dengan akar dari ini ya, anggota koefisien I dikuadratin ditambah anggota koefisien J dikuadratin. Nah, seperti itu. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, diketahui vektor A sama dengan 2I dikurang 3J. Maka panjang vektor A adalah, nah, di sini penjelasannya di bawah kita bahas. Panjang vektor A sama dengan akar dari, nah di sini X-nya berapa? 2, pangkat 2. Dan Y-nya berapa? Di sini anggota vektor A, untuk Y-nya min 3. Nah, seperti ini. Min 3 pangkat 2. Sama dengan akar 4 tambah 9. Sama dengan akar 13. Nah, itu dia panjang vektor ya. Nah, berikutnya kita bahas vektor satuan R2. Nah, di sini vektor satuan, nah kita bahas jika vektor A sama dengan XE ditambah YJ, maka vektor satuan A adalah, nah simbol dari vektor satuan seperti ini, E di atasnya seperti payung, sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A sendiri. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Nah, lihat di bawahnya di sini contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 4I ditambah 3J. Maka vektor satuan vektor A adalah, nah kita lihat kolom yang sebelah kanan penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita cari dulu panjang vektor. Nah, panjang vektor A-nya di sini X-nya 4, Y-nya juga 3. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Dan hasilnya 5 ya. Nah, berikutnya kita cari si vektor satuan A-nya. Dengan simbolnya itu adalah E. Di atasnya seperti payung. Nah, sama dengan, nah konsepnya kan sudah ada di kolom sebelah kiri paling bawah di sini ya. 1 per panjang vektor A dikali vektor A sendiri. Kita tulis dalam bentuk di sini apa? Kolom. Nah, nanti berarti di sini 1/5 dikali 4 dan 3. 1/5 kali 4 jadi 4/5. 1/5 kali 3 jadi 3/5. Jadi hasil vektor satuan A adalah 4/5, 3/5. Nah, di sini kita buat dalam bentuk vektor kolom hasilnya ya. Berikutnya kita bahas operasi hitung vektor R2. Yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan vektor digunakan untuk mencari resultan vektor. Resultan vektor dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor. Pangkal vektor itu titik awalnya ya. Nah, jadi kayak seperti ini nih, vektor awal dengan ujung vektor tuh ya. Vektor ujung jadinya. Nah, di sini ada dua konsep. Pertama, konsep geometri. Yang pertama, cara segitiga ya untuk mencari penjumlahan maupun pengurangan
dua vektor. Nah, di sini saya ambil untuk penjumlahan dua vektor. Jadi vektor A arahnya seperti ini dan vektor B seperti ini. Nah, titik ujungnya di sini. Nah, titik awalnya dari vektor A. Kita tarik ke titik ujung, set. Nah, berarti di sini hasilnya adalah vektor A ditambah vektor B. Itu konsep geometri dengan cara segitiga ya. Selanjutnya, yang kedua adalah cara jajar genjang antara dua vektor. Nah, di sini kita buat vektor A arahnya seperti ini, dan untuk vektor B horizontal. Nah, untuk menentukan vektor A ditambah vektor B, maka kita buat sejajar vektor B-nya ke atas, di sini sejajar tuh, ya enggak? Dan kita buat vektor sejajar dengan vektor A. Nah, yang dari sini dari vektor B dilanjutkan ke vektor A. Nah, di sini titik ujungnya. Tarik dari titik awal vektor A dan titik awal vektor B. Tarik sehingga sampai ke ujung sini. Nah, ini dengan konsep cara jajar genjang ya. Nah, jadi yang inilah merupakan vektor A tambah vektor B. Nah, kalau yang ketiga itu adalah konsep cara poligon yang vektornya itu lebih dari 2 ya. Nah, contohnya seperti ini. Vektor A yang arahnya seperti ini. Nah, kemudian vektor B seperti ini arahnya. Vektor C arahnya juga seperti ini. Nah, berarti dari awal yaitu diawali dari vektor A dan diakhiri vektor C. Tarik. Nah, tarik sampai ke ujung. Nah, maka vektor R sama dengan dari hasil vektor ini sama dengan penjumlahan dari ketiga vektor, yaitu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, itu dia yang konsep geometri ya. Contoh soal. Kita lihat contoh soalnya di sini. Diketahui vektor A arahnya seperti ini, ke kanan agak miring, dan vektor B arahnya ke bawah agak miring ke kanan. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan vektor A ditambah vektor B dan vektor A dikurang vektor B adalah titik-titik gitu ya. Nah, di sini kita lihat penyelesaiannya di bawah. Vektor kalau ditambah, kita ngikutin aja langsung vektor A. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahin aja langsung vektor B kemana arahnya. Nah, ke sini ke bawah kanan. Nah, stop. Ini titik ujungnya dan titik awalnya di sini dari vektor A. Tarik. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Ini merupakan A tambah B. Nah, ini dia. Nah, sedangkan kalau vektor A kurang B, hasil A kurang B itu seperti ini. Pertama-tama ya, kita harus membuat vektor A. A kurang B dilanjutkan oleh min B. B kan, kalau plus B itu kan arahnya ke bawah kanan. Ya, bawah kanan maksudnya ini miring agak ke bawah kanan tuh. Nah, berarti arahnya kemana? Ke bawah kanan. Nah, kalau dia min berarti ke atas kiri, agak miring ya, miring. Jadi vektor B-nya miring ke kiri agak ke atas tuh, ya nggak? Nah, jadi ini titik ujungnya dan titik awalnya di A dan titik ujungnya di sini ya. Kita tarik. Nah, set, berarti di sini dari titik awal ke ujung. Nah, sehingga jadi hasilnya A kurang B. Nah, itulah konsep geometri. Nah, kemudian untuk konsep aljabar seperti ini. Jika vektor A anggotanya A1 dan A2 dan vektor B B1 dan B2. Nah, kalau untuk menentukan penjumlahan vektor A tambah B, ya udah setiap anggota yang kiri untuk vektor A dan B ditambah, dan untuk anggota sebelah kanan vektor A dan yang kanan B juga ditambah. Nah, seperti ini konsepnya. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini diketahui vektor A anggotanya 7,6 dan B vektor B sama dengan 2,3. Maka tentukan vektor A ditambah vektor B.
dan vektor A dikurang B adalah titik-titik. Nah, langsung kita lihat di sini penyelesaiannya. Vektor A ditambah vektor B. Nah, konsepnya apa di sini? Kiri dengan kiri, kanan dengan kanan ya. Nah, jadi yang kirinya untuk vektor A 7, kiri yang di B 2, berarti 7 tambah 2. Koma, untuk yang kanannya. Untuk vektor A yang kanannya min 6, vektor B kanannya 3, berarti min 6 tambah 3. Nah, jadi hasilnya vektor A tambah B adalah 9, min 3. Nah, untuk menentukan vektor A kurang B, konsepnya sama seperti penjumlahan ya. Nah, jadi bedanya di mana ya? Kalau yang sebelumnya ditambah, kalau yang ini dikurang. Berarti kiri dikurang kiri, 7 kurang 2. Nah, kanan kurang kanan. Maka min 6 kurang 3. Dan hasilnya adalah 5, min 9. Nah, selanjutnya kita bahas perkalian skalar atau perkalian titik, atau bisa juga kata istilahnya perkalian dot ya. Nah, di sini jika vektor A dengan anggota A1, A2 dan vektor B, B1 dan B2, maka vektor A titik vektor B. Nah, atau bisa juga kita sebut vektor A dot vektor B sama dengan, nah berarti konsepnya seperti apa? Ya seperti penjumlahan kedua vektor. Cuma bedanya di sini nanti hasil yang kiri dengan hasil yang kanan kita jumlahkan ya. Berarti A1 dengan B1 kita dotkan, kita kali dalam bentuk dot. Nah, yang kanan juga A2 dan B2 kita dotkan atau kita kali, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Nah, untuk sifat-sifat perkalian skalar itu ada beberapa. Yang pertama, identitas. Jadi ketika vektor A dot vektor A, jadi konsepnya ya vektor A sendiri. Nah, atau bisa kita tulis panjang vektor A dikuadratkan ya. Yang kedua, vektor satuan. Nah, vektor satuan di sini ada dua bentuk. Nah, kalau I kali J sama dengan I kali K sama dengan J kali K, itu hasilnya 1. Nah, dia berbeda ya kalau didotkan. Kalinya dalam bentuk dot atau titik ya. Nah, tetapi kalau dia dikalikan dalam bentuk titik yang sama, kayak I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan hasilnya 0. Nah, itu untuk vektor satuan. Nah, sifat selanjutnya yaitu sifat komutatif. Jadi kayak vektor A dot vektor B sama dengan vektor B, hasilnya itu sama aja dengan vektor B dot vektor A. Sifat berikutnya distributif. Nah, distributif mungkin kalian sudah tahu ya kan, komutatif juga waktu kelas 6 SD ya. Nah, seperti ini vektor sifat distributif vektor A dot hasil penjumlahan atau pengurangan kedua vektor yaitu B dan C. Nah, sehingga hasilnya kita bisa tuliskan menjadi vektor A dot vektor B ditambah atau dikurang. Ini sama aja, ininya bisa ditambah bisa dikurang ya, bukan hasilnya sama dengan antara ditambah dengan dikurang, tapi ini saya buat menjadi 1. Kalau ditambah ya ini ditambahkan hasilnya dengan siapa? Vektor A dot vektor C. Sifat selanjutnya yaitu asosiatif, di mana M vektor dot vektor A kemudian dot N vektor B. Nah, yang namanya asosiatif itu apa? Ya, benar. Kita apain? Kelompokin ya. Ya, jadi M sama N kita dotkan. M dan N ini sebuah skalar, sebuah angka ya, sebuah konstanta lah ya. Hasilnya nanti kita kalikan M dan N, kemudian dikalikan atau didotkan dengan hasil perkalian dot antara vektor A dan B. Nah, sifat selanjutnya adalah tegak lurus. Jadi ketika vektor A dot vektor B sama dengan 0, maka kedua vektor itu tegak lurus. Berarti vektor A tegak lurus B. Kalau ketika kedua vektor ketika didotkan hasilnya 0,
maka kedua vektor itu saling tegak lurus. Nah, contoh soal. Di bawahnya kita lihat contoh soal. Di sini diketahui vektor A dengan anggota 6 dan 2. Dan vektor B anggotanya 3 dan 4. Maka A dot B adalah titik-titik. Nah, penyelesaian kita lihat. Nah, A vektor A dot vektor B ya. Kita lihat konsep yang paling atas di sini. Berarti anggota sebelah kiri dengan yang kiri kita kalikan dalam bentuk perkalian itu adalah dot 6 kali 3 ditambah anggota yang sebelah kanan kita kalikan dalam dot ya perkaliannya. Nah, jadi 2 kali 4 sama dengan 6 kali 3 18, 2 ditambah dengan 2 kali 4 8. Maka hasilnya 18 tambah 8 sama dengan 26. Nah, untuk bagian pertama ini kita sampai di sini pembuatan video pembelajarannya tentang bab pertama yaitu tentang vektor. Nanti untuk bab pertama tentang vektor bagian kedua kita akan membahas besar sudut antara dua vektor dan proyeksi vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video pembelajaran kali ini sampai di sini. Pesan saya untuk kalian semua, belajar yang semangat dan tetap di rumah ya. Terima kasih semuanya untuk kelas 11 AKL dan OTKP. Semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.